Oke. Kalau Bapak Ibu melihat 4 foto di samping ini, sama nggak kira-kira perilakunya? Nggak sama ya. Saya mencoba. Bapak namanya siapa? Pak Henry. Oke. Bapak mau milih yang mana? Ketahuan ya, mau pilih yang mana? Terserah Pak. Kalau boleh, juga boleh. Mau pilih yang mana? Oke. Normal. Berarti Pak Henry masih normal. Mungkin bisa diceritakan menurut Bapak kira-kira orang ini karakternya gimana, perilakunya gimana? Perilakunya periang. Malu-malu ternyata. Kalau ketemu sama dia, Bapak kira-kira merasa antusias nggak? Antusias. Yes ya, oke. Saya coba yang perempuan nih. Ibu sudah. Bu, dengan ibu siapa? Bu Silvi. Bu Silvi mau pilih yang mana Bu Silvi? Bawah kiri atau kanan? Kanan. Bisa kalau ibu kira-kira perilakunya gimana? Bapak yang kanan bawah ini. Kayaknya lebih bisa diajak ngomong ya. Sifatnya kira-kira gimana? Kepribadiannya gimana? Enggak kayaknya kalau dilihat dari ini. Kalau ibu deket-deket sama dia, rasanya gimana? Nyaman, rasanya nyaman. Oke, bayangkan hanya dari fotonya aja beda. Yang satu merasa antusias, yang satu kalau ada di dekatnya merasa nyaman. Gitu ya. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita memahami 4 tipe perilaku customer. Ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang DISC supaya Bapak Ibu mengenal. Ya, DISC itu adalah salah satu ilmu dari psikologi populer, ya, yang mempelajari perilaku manusia normal. Normalnya saya besarin, ya, gitu. Karena manusia yang super normal, abnormal, tidak normal, tidak dipelajari di sini. Makanya saya berdiri di sini. Saya bukan lulusan psikologi, gitu kan. DISC ini boleh dipelajari oleh siapa aja, tidak harus lulusan psikologi, walaupun dia termasuk psikologi populer. Karena mempelajari perilaku manusia normal. Normal semua di sini kan ya? Normal, oke. DISC ini ditemukan oleh Pak William Marston. Siapa sih bapak-bapak, ibu-ibu nggak kenal, saya juga nggak kenal. Tapi begitu saya tahu bahwa dia adalah penemu poligraf. Poligraf adalah alat pendeteksi kebohongan. Kalau suka nonton film, dikasih alat-alat, kabel-kabel, kalau misalnya dia berbohong, ada tandanya. Oh, bohong kamu. Alat itu sampai sekarang dipakai. Ya, alat itu sampai sekarang dipakai. Kalau alat itu sampai sekarang dipakai, kira-kira ilmu ini oke nggak? Oke, pasti kan ya. Bapak William Marston itu adalah seorang PhD psikologi dari Harvard University. Dialah yang menemukan teori DISC ini, ya. Kemudian kenapa saya pakai DISC? Karena DISC ini cepat, mudah, akurat dan menyenangkan dan bisa dipelajari hanya dalam beberapa jam. Dan Bapak Ibu bisa melihat orang hanya dalam beberapa detik setelah ini, ya. Nah, biasanya DISC ini digunakan untuk rekrutmen dan job matching. Jadi biasanya digunakan oleh HRD dan top management. Tapi saya telah mempelajari itu dan telah mengimplementasikan pada waktu saya bekerja dan ternyata itu sangat powerful. Digunakan untuk semua yang berhubungan dengan interaksi manusia. Jadi bisa dipakai untuk penjualan, bisa dipakai untuk negosiasi, bisa dipakai untuk manajerial, bisa dipakai untuk parenting,
bisa dipakai untuk mengenal suami istri, semua bisa, selama ada hubungannya dengan interaksi manusia. Ya, sangat powerful. Nah, apa sih yang dipelajari? Jadi DISC itu mempelajari perilaku, bukan kepribadian. Kepribadian itu sesuatu yang ada di dalam diri kita. Tidak semua orang tahu kepribadian orang lain, karena ada yang bisa mengungkapkan, ada yang menyembunyikan. Yang bisa dilihat oleh kita, mata tajam kita, itu adalah perilakunya, yaitu pada saat kepribadian kita bertemu dengan stimulus itu bisa berupa orang lain, bisa berupa lingkungan. Jadi pada saat kepribadian saya bertemu dengan Bapak, saya akan melakukan sesuatu itulah yang namanya perilaku, sesuatu itulah yang bisa dilihat oleh kita. Jadi DISC itu mempelajari perilaku. Oke. DISC itu adalah peta.